Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ropita, NIM 20322081. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mahasiswa kelas 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membangun lembaga pendidikan Islami yang bermutu. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban. Dalam Islam, pendidikan memiliki peran yang sangat sentral, bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi juga untuk membentuk akhlak mulia. Oleh karena itu, membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu bukan hanya tugas pemerintah atau pendiri yayasan, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Video kali ini saya ingin berbagi gagasan tentang langkah-langkah penting yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang benar-benar berkualitas. Saya akan membagi pembahasan ini ke dalam beberapa poin utama, yaitu visi misi yang jelas, menyusun kurikulum yang terintegrasi, menghadirkan tenaga pendidik yang berkualitas, terapkan manajemen yang profesional, sediakan fasilitas yang memadai, mengutamakan pembinaan karakter dan akhlak, libatkan orang tua dan masyarakat, lakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, kelola keuangan secara transparan dan berkelanjutan, berperan sebagai pusat dakwah dan pengabdian masyarakat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan, yaitu langkah yang pertama, merumuskan visi dan misi yang jelas, yaitu membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu adalah merumuskan visi dan misi yang jelas dan relevan. Visi adalah gambaran cita-cita besar yang ingin dicapai oleh lembaga, sedangkan misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Visi dan misi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman. Dengan visi dan misi yang jelas, semua pihak di lembaga, mulai dari pimpinan, guru, hingga siswa, akan memiliki panduan dan arah yang sama dalam beraktivitas. Yang kedua, menyusun kurikulum yang terintegrasi, yaitu kurikulum merupakan inti dari sebuah lembaga pendidikan. Untuk menghasilkan lulusan yang unggul, kurikulum harus memadukan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Artinya, pelajaran agama tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan ibadah, akhlak mulia, dan budaya Islami yang diterapkan. Selain itu, ilmu umum diajarkan dengan metode yang kontekstual dan relevan agar siswa siap menghadapi tantangan global. Kurikulum yang baik juga perlu fleksibel untuk menyesuaikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga yaitu menghadirkan tenaga pendidik yang berkualitas. Maksudnya yaitu guru adalah kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islami yang bermutu harus berupaya merekrut guru yang kompeten di bidangnya, memiliki kemampuan pedagogik yang baik dan berakhlak Islami. Tidak hanya cukup dengan seleksi ketat saat penerimaan, guru juga perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Nah, pelatihan ini bisa berupa workshop, seminar, atau kegiatan diskusi rutin. Selain itu, penting menumbuhkan budaya belajar dan kolaborasi di antara para guru agar tercipta suasana akademik yang dinamis. Yang keempat, yaitu menerapkan manajemen yang profesional. Yaitu, manajemen yang baik adalah salah satu pilar utama lembaga pendidikan yang bermutu. Pengelolaan lembaga harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip manajemen Islami seperti amanah,
kejujuran, dan musyawarah harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Administrasinya harus tertib, rencana kerja harus disusun dengan baik, dan pelaksanaan program diawasi secara berkala. Nah, dengan adanya manajemen yang solid, lembaga pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien, serta mampu menghadapi tantangan dengan lebih siap. Yang kelima, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai, yaitu fasilitas yang baik, mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal. Lembaga pendidikan Islam sebaiknya menyediakan ruang kelas yang nyaman, bersih, dan dilengkapi sarana belajar yang memadai. Selain itu, adanya perpustakaan dengan koleksi buku Islami dan umum yang lengkap akan menumbuhkan budaya literasi. Fasilitas seperti laboratorium sains, laboratorium komputer, dan akses internet juga penting untuk mendukung pembelajaran modern. Tak kalah penting, lembaga perlu menyediakan sarana ibadah yang layak seperti masjid atau musola untuk mendukung pembiasaan ibadah siswa. Yang keenam, yaitu mengutamakan pembinaan karakter dan akhlak. Nah, di sini ciri khas lembaga pendidikan Islam adalah penekanan pada pembentukan akhlak mulia. Oleh karena itu, program pembinaan karakter harus menjadi bagian utama dari kurikulum. Kegiatan seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, zikir bersama, serta pengajian rutin perlu dibiasakan sejak dini. Selain itu, lembaga perlu menanamkan disiplin positif dengan cara memberikan teladan yang baik dari para guru dan staf. Pendidikan akhlak tidak cukup diajarkan, tetapi harus dipraktikkan dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah tersebut. Ketujuh, melibatkan orang tua dan masyarakat, yaitu keberhasilan lembaga pendidikan Islam yang bermutu tidak lepas dari dukungan orang tua dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dengan orang tua harus dibangun melalui pertemuan rutin setiap bulannya, laporan perkembangan belajar, dan kegiatan bersama. Selain itu, masyarakat dapat dilibatkan dalam program-program sosial, dakwah, dan pengembangan lingkungan sekitar. Nah, kolaborasi ini akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga dan memperkuat dukungan moral maupun material. Yang kedelapan, ada melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, yaitu evaluasi adalah bagian penting untuk memastikan lembaga selalu berkembang dan tidak berhenti pada satu titik. Evaluasi dapat dilakukan terhadap proses pembelajaran, manajemen, fasilitas, dan kepuasan siswa serta orang tua. Nah, hasil evaluasi harus digunakan untuk perbaikan dan inovasi agar kualitas layanan tersebut terus meningkat. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, lembaga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan tantangan baru. 9. Ada mengelola keuangan secara transparan dan berkelanjutan, yaitu keuangan yang sehat adalah syarat penting untuk keberlangsungan lembaga. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Perencanaan anggaran harus dibuat secara realistis dan diprioritaskan untuk kebutuhan utama seperti gaji guru, fasilitas belajar, dan program pengembangan. Selain itu, lembaga perlu memikirkan sumber pendanaan yang berkelanjutan seperti donasi, wakaf, atau usaha produktif. Kesepuluh, atau yang terakhir yaitu berperan sebagai pusat dakwah dan pengabdian masyarakat, yaitu lembaga pendidikan Islam yang bermutu tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat. Sekolah atau pesantren dapat menjadi pusat dakwah dengan mengadakan kajian,
ceramah, atau kegiatan sosial. Siswa dan guru dapat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial, membantu masyarakat sekitar, dan memberikan teladan akhlak Islami. Dengan demikian, lembaga tidak hanya mendidik individu yang baik, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih islami dan harmonis. Nah, itulah beberapa langkah penting untuk membangun lembaga pendidikan Islami yang bermutu, mulai dari visi dan misi yang jelas, kurikulum terpadu, guru yang berkualitas, manajemen profesional, sarana prasarana yang memadai, kerjasama dengan masyarakat, hingga evaluasi berkelanjutan. Semua itu bukan hal yang mudah, perlu pekerja keras, komitmen, dan doa. Namun, dengan niat ikhlas dan usaha sungguh-sungguh, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya. Harapan saya, semoga kita semua menjadi generasi muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga beriman, berakhlak mulia, dan siap membangun peradaban yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.